Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya, karena saya masih sehat walafiat dan semoga semuanya yang menonton video saya semoga sehat walafiat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekarang saya bakalan membahas tentang sistem operasi. Di mana di sini sebelum itu saya memperkenalkan diri lagi, nama saya Muhammad Anwar Iskandar dengan NIM 23010101147 ya. Oke, sekarang saya bakalan memberikan materinya ya teman-teman ya dari mata apa dari ujian akhir semester saya ini. Oke, saya akan share screen ya. Oke, share ya teman-teman ya. Baiklah. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah, eh, teman-teman semuanya, baik, kita geser dulu nih. Kalau ini terlalu, gimana ya? Saya kecilin dulu. Sorry, sorry. Eh, salah kan, guys? Salah teman-teman. Oke, baiklah. Di sini sistem operasi ya. Nama saya langsung aja. Sorry, aduh. Ini nama saya Muhammad Anwar Iskandar. eh, S1203, kelas S1203, 23010111147. Itu NIM saya. Baiklah di sini. Oke teman-teman. Apa itu sistem operasi ya? Sistem operasi dalam bahasa Inggris atau operation system disingkat OS adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer ya. Sederhananya, sistem operasi adalah program pertama yang dijalankan saat komputer dinyalakan dan menjadi dasar bagi semua program lainnya untuk berjalan. Fungsi utama sistem operasi memiliki banyak fungsi penting, diantaranya satu, manajemen perangkat keras, mengontrol dan mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke komputer, seperti prosesor, memori, disk drive, kartu grafis, dan perangkat input-output lainnya, menentukan cara perangkat keras berinteraksi satu sama lain. Manajemen proses ya, yang kedua, membagi waktu prosesor untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan, multitasking, mengatur prioritas tugas dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, mengelola memori ya, utama untuk menyimpan program dan data yang berjalan. Sepertinya saya kurang bisa ini ya, bentar dulu ya. Oke. Tadi itu ya di sini ya teman-teman ya. Jadi kita perbesar aja. Nah, oke. Mungkin lebih bagus seperti ini ya. Oke. Sistem file yaitu mengorganisasikan data dan pada perangkat penyimpanan hard disk, SSD, flash drive, dan lain ke dalam struktur yang disebut file dan directory. Memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, mengedit, dan mencari file. Keempat, antarmuka pengguna atau user interface, menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui antarmuka grafis, GUI, yang berbasis ikon dan menu, antarmuka baris perintah atau command line interface, yang menggunakan teks. Ya. Jaringan, memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan komputer lainnya dan berbagi sumber daya seperti file, printer, dan internet. Ya. Contoh sistem operasi. Beberapa contoh sistem operasi yang populer saat ini adalah untuk komputer desktop dan laptop, Windows, Mac atau OS, Linux untuk perangkat mobile Android dan iOS. Untuk server, Linux, Windows, dan server. Ya, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Mengapa sistem operasi penting? Sistem operasi sangat penting karena memudahkan pengguna komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras yang sangat rumit dan tidak user atau friendly. Meningkatkan efisiensi, sistem operasi mengoptimalkan pengguna sumber daya komputer sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Menjaga keamanan.
Sistem operasi menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data pengguna dari ancaman seperti virus dan malware. Ya, jadi kesimpulannya, sistem operasi adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer. Dia bertindak sebagai perantara antara pengguna perangkat keras serta menyediakan berbagai layanan yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut di sini ya. Sistem operasi atau open source. Sistem operasi oh, open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat diakses melalui ya melalui modifikasi dan distribusi secara bebas oleh siapa saja. Ini berarti pengguna memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menyesuaikan dan mengembangkan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, karakteristik kode sumber terbuka. Kode program dapat dilihat, dipelajari, dan diubah oleh siapa saja. Bebas biaya umumnya dapat digunakan secara gratis, meskipun mungkin ada biaya tambahan untuk layanan dukungan atau fitur tertentu. Kustomisasi, pengguna dapat memodifikasi sistem operasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Komunitas aktif. Terdapat komunitas pengguna yang besar dan aktif yang saling membantu dalam pengembangan dan pemecahan masalah. Transparansi, proses pengembangan bersifat transparan sehingga pengguna dapat melihat berbagai sistem operasi dikembangkan dan diperbarui. Contoh, Linux, Android dalam sebagian besar komponennya. Sistem operasi atau closed source. Sistem operasi closed source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tidak dipublikasikan dan hanya dapat diakses oleh pengembang yang berwenang. Pengguna hanya dapat menggunakan perangkat lunak seperti tersebut sesuai dengan lisensi yang diberikan. Ya, karakteristik kode sumber tertutup, kode program dirahasiakan dan tidak dapat diakses oleh pengguna. Ya, berbayar umumnya memerlukan lisensi untuk digunakan. Kustomisasi terbatas, pengguna hanya dapat melakukan kustomisasi dalam batas yang telah ditentukan oleh pengembang. Ya, dukungan resmi biasanya memiliki dukungan resmi dari pengembang. Pembaruan teratur, pengembang biasanya secara teratur merilis pembaruan dan perbaikan bug. Ya, contoh Windows atau Mac. Nah, di sini perbandingannya, karakteristik atau open source dan close. Di sini kode sumber, karakteristik itu kode sumber, open source terbuka, close source tertutup. Biaya, domainnya biasa gratis ya, berbayar. Jadi yang suka gratis silakan open source ya. Kustomisasi tinggi dan di sini rendah. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Di nomor ini ya, nah, di sini ya. Skema dasar sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Berikut adalah skema dasar dan penjelasan singkatnya. Di sini ya, CPU, control unit, arithmetic and logical unit, memory unit, input dan output. Begitu ya teman-teman ya. Nah, komponen utama atau perangkat keras atau hardware, unit pemrosesan sentral atau CPU, unit pemroses sentral ya atau CPU. Otak dari komputer berfungsi menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Memori utama atau RAM menyimpan dan program yang sedang aktif digunakan oleh CPU. Perangkat penyimpanan menyimpan data secara permanen seperti hard disk, SSD atau flash drive. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, misalnya keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Perangkat output menampilkan hasil pemrosesan data seperti monitor, printer, atau speaker. Bus, saluran komunikasi yang menghubungkan semua komponen di dalam komputer. Nah, di sini perangkat lunak atau software ya, perangkat lunak seperti sistem operasi atau OS. Mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Program aplikasi, program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti pengelola kata, spreadsheet, atau game. Cara kerja, pengguna memberikan input melalui perangkat input, pengguna memberikan perintah atau data kepada komputer. CPU memproses data atau CPU menerima perintah dan data, lalu memprosesnya sesuai dengan program yang sedang berjalan. Data disimpan, hasil pemrosesan dapat disimpan dalam memori utama atau perangkat penyimpanan.
Data ditampilkan, hasil pemrosesan ditampilkan melalui perangkat output. Nah, fungsi utama setiap komponen, CPU, melakukan perhitungan, mengontrol aliran data, dan menjalankan instruksi program. Memori, menyimpan data sementara saat program sedang berjalan. Perangkat penyimpanan, menyimpan data secara permanen, bahkan saat komputer dimatikan. Perangkat input atau output memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi mengelola semua perangkat keras dan menyediakan antarmuka pengguna. Program aplikasi melakukan tugas-tugas spesifik yang diinginkan pengguna. Di sini adalah beberapa contoh. Desktop komputer, laptop, notebook, dan hybrid ya. Sistem komputer dapat bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas mulai dari komputer desktop hingga smartphone. Namun secara umum semua sistem komputer memiliki komponen dasar yang sama seperti yang telah dijelaskan ya di atas. Oke. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Data yang dimasukkan dapat berupa teks, gambar, suara, atau perintah. Contoh perangkat input, keyboard digunakan untuk mengetik teks, angka, dan simbol. Mouse digunakan untuk mengontrol kursor di layar, memilih menu, dan mengklik icon. Scanner mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Kamera mengambil gambar atau video yang kemudian dapat diproses oleh komputer. Mikrofon yaitu merekam suara. Touchscreen, layar sentuh yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan komputer. Joystick digunakan untuk mengontrol permainan atau aplikasi tertentu. Oke. Nah, di sini perangkat proses adalah komponen utama yang menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Komponen ini sering disebut sebagai otak dari komputer. Contoh perangkat keras, unit pemrosesan sentral CPU, komponen utama yang menjalankan semua instruksi. Unit pengolahan grafis atau GPU, ya, khusus untuk memproses grafis dan membuat tampilan visual yang lebih baik. Perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Hasil tersebut dapat berupa teks, gambar, suara, atau video. Contoh perangkat output. Monitor menampilkan output dalam visual, printer mencetak dokumen dalam bentuk fisik, speaker menghasilkan suara, proyektor menampilkan gambar atau video pada layar yang lebih besar. Nah, di sini perangkat memori ya. Perangkat memori digunakan untuk menyimpan data sementara atau permanen. Memori utama atau RAM menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh program. Data yang disimpan di RAM bersifat sementara dan akan hilang saat komputer dimatikan. Perangkat penyimpanan menyimpan data secara permanen, bahkan saat komputer dimatikan. Contohnya, hard disk. Perangkat penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program aplikasi, dan data pengguna. SSD, Solid State Drive, jenis penyimpanan yang lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan hard disk. Ya. Flash drive, perangkat menyimpan eksternal yang dapat dilepas pasang. Proses kerjanya yaitu input pengguna memasukkan data atau perintah melalui perangkat input. Pemrosesan CPU memproses data yang diterima dan melakukan perhitungan sesuai dengan program yang sedang berjalan. Output, hasil pemrosesan ditampilkan melalui perangkat output. Penyimpanan, data yang perlu disimpan secara permanen disimpan dalam perangkat penyimpanan. Ya. Kita lanjut. Contoh sederhana, Anda mengetik sebuah dokumen menggunakan keyboard, input data yang Anda ketik disimpan sementara di RAM. Kemudian Anda menyimpan dokumen tersebut ke dalam hard disk. Saat Anda ingin mencetak dokumen tersebut, data akan diambil dari hard disk, diproses oleh CPU, dan kemudian dicetak melalui printer. Ringkasannya yaitu perangkat input, proses atau output, dan memori bekerja sama untuk menjalankan sebuah komputer. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data. Perangkat proses mengelola data. Perangkat output menampilkan hasil dan perangkat memori menyimpan data. Nah, di sini langkah-langkah. Jadi di sini adalah langkah-langkah untuk menginstal Windows ya. Di sini bisa sedikit berbeda tergantung pada metode instalasi yang Anda pilih. Pertama, apabila Anda menggunakan USB atau DVD atau fitur reset Windows. Sebelum memulai backup data, pastikan Anda telah mencadangkan semua data penting Anda sebelum memulai. Instalasi data tidak dicadangkan akan hilang selama proses instalasi. Siapkan media instalasi. Anda bisa menggunakan USB, driver,
atau DVD yang sudah berisi file instalasi Windows 10. Koneksi internet, pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil selama proses instalasi, karena itu sangat bisa mengganggu pada saat Anda koneksi internetnya tidak bagus ya teman-teman ya. Nah, langkah-langkah umum buat media instalasi. Unduh alat pembuatan media instalasi dari situs resmi Microsoft ya. Jalankan alat tersebut dan ikuti petunjuk di layar untuk membuat media instalasi. Atur BIOS atau UEFI, restart komputer Anda dan masuk ke menu BIOS atau UEFI. Cari opsi boot dan atur agar komputer boot dari media instalasi yang Anda buat atau USB atau DVD. Mulai instalasi, simpan media instalasi ke komputer dan restart. Ikuti petunjuk yang muncul di layar, pilih bahasa waktu dan tata letak keyboard, klik install now. Ya. Masukkan kunci atau produk opsional. Jika Anda memiliki kunci produk Windows 10, masukkan di sini. Jika Anda tidak, Anda bisa mengaktifkannya nanti. Pilih jenis instalasi, upgrade, memperbarui sistem operasi sudah ada ke Windows 10. Custom, menginstal Windows 10 dari awal yang biasanya menghapus semua data drive. Pilih partisi tempat Anda ingin menginstal Windows 10. Anda bisa menghapus partisi yang ada atau membuat partisi baru. Ya. Tunggu proses instalasi. Proses instalasi akan bekerja secara otomatis atau berjalan secara otomatis. Jangan matikan komputer selama proses berlangsung ya, teman-teman. Konfigurasi awal setelah instalasi selesai, Anda akan diminta untuk membuat akun Microsoft atau akun lokal. Konfigurasi pengaturan lainnya seperti bahasa, waktu, dan wilayah. Instalasi driver. Setelah Windows 10 terinstall, Anda mungkin perlu menginstal driver untuk perangkat keras Anda agar berfungsi dengan baik. Ya. Driver biasanya bisa diunduh dari situs web produsen perangkat keras. Jadi di sini ada catatan, ada sedikit tips tambahan. Lisensi, pastikan Anda memiliki lisensi Windows 10 yang sah atau yang original. Aktivasi, setelah instalasi selesai, Anda perlu mengaktifkan Windows 10 menggunakan kunci produk Anda. Pemulihan data, jika Anda memilih opsi custom dan menghapus partisi, data Anda akan hilang. Pastikan Anda telah mencadangkan data Anda sebelum melakukan instalasi. Ya. Jadi tips tambahan buat bootable USB, jika Anda menggunakan USB flash drive, pastikan Anda menggunakan alat yang tepat untuk membuatnya bootable. Periksa kompatibilitas, pastikan perangkat Anda kompatibel dengan Windows 10. Cadangkan driver sebelum menginstal ulang Windows 10. Sebaiknya ya, cadangkan driver perangkat keras Anda. Anda bisa menemukan panduan yang lebih lengkap dan dengan video tutorial di situs resmi Microsoft atau situs web teknologi lainnya. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.